Halo semuanya, nama saya Niki Andoko dari Universitas Universal Management. Hari ini saya akan menjelaskan analisis rasio laporan keuangan PT Pertamina Persero. Oke, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang analisis rasio. Yang pertama, menganalisis rasio likuiditas. Yang kedua, menganalisis rasio solvabilitas. Yang ketiga, menganalisis rasio profitabilitas. Yang keempat, menganalisa rasio aktivitas. Macam-macam rasio ada 4. Di rasio likuiditas terdapat 3. Rasio current ratio. Yang kedua, quick ratio. Yang ketiga, cash ratio. Yang selanjutnya, rasio solvabilitas. Yang pertama, debit to total asset. Yang kedua, debit to total equity. Yang ketiga, time interest earned. Yang keempat, fixed charge coverage. Next, rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Yang kedua, netto profit margin. Yang ketiga, operating profit margin. Yang keempat, return on investment. Oke, lanjut. Yang keempat, rasio aktivitas. Yang pertama, account receivable turnover ratio. Yang kedua, inventory turnover ratio. Yang ketiga, fixed asset turnover ratio. Next, total asset turnover ratio. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau hutang finansial dalam jangka pendek. Yang pertama yang di rasio likuiditas adalah current ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Current ratio atau CR memiliki rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Pada PT Pertamina pada tahun 2017, current ratio adalah 19.156.608 dibagi 9.837.44 menghasilkan 1,94. Pada tahun 2018 menghasilkan 23.154.204 dibagi 13.972.882 menghasilkan 165. Kita analisis pada tahun 2017 lebih baik karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan tahun 2018. Karena semakin besar current rasionya, maka akan semakin liquid perusahaan tersebut. Yang kedua, quick ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara kas atau security kas jangka pendek ditambah piutang dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, merupakan jumlah perbandingan antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan hutang lancar. Rumus quick ratio adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Pada PT Pertamina tahun 2017 menghasilkan 19.156.608 dikurang 6.336.137 dibagi 9.837.44 menghasilkan 1,33. Pada PT Pertamina tahun 2018 menghasilkan 23.154.204 dikurangin 6.323.165 dibagi 113.972.882 menghasilkan 120. Analisisnya, tahun 2017 lebih baik karena memiliki nilai lebih tinggi dibanding tahun 2018. Semakin tinggi quick ratio suatu perusahaan, semakin baik posisi keuangan perusahaan tersebut. Next, cash ratio. Cash ratio adalah rasio ini berguna untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa dengan segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Cash ratio memiliki rumus yaitu kas dikurang secara kas dibagi utang lancar. Pada PT Pertamina tahun 2017 menghasilkan
6.409.827 dikurang 3.631.424 dibagi 9.837.44 menghasilkan 0,282. Pada PT Pertamina tahun 2018 memiliki hasil 9.112.312 dikurangin 4.062.697 dibagi 13.972.882 menghasilkan 0,361. Kita analisis. Tahun 2018 lebih baik karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan tahun 2017. Semakin besar nilai cash ratio, semakin liquid perusahaan tersebut. Next, yang kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama adalah debit to total asset ratio. Rasio ini dikenal dengan debit ratio, fungsinya untuk mengukur besarnya dana yang berasal dari utang. Rumus debit to total asset ratio adalah total utang dibagi total aktiva. Pada PT Pertamina, debit to total asset rasionya adalah 57.439.375 dibagi 30.426.108 menghasilkan 1,88. Pada PT Pertamina 2018, DTA-nya 64.718.452 dibagi 35.108.412 menghasilkan 1,843. Kita analisis. Tahun 2018 memiliki lebih baik karena memiliki nilai lebih kecil dibandingkan tahun 2017. Tingkat rasio ini yang rendah, maka kondisi perusahaan akan semakin aman. Next, yaitu debit to equity ratio. Debit to equity ratio adalah rasio ini digunakan untuk mengukur utang yang dimiliki dengan modal sendiri. Rumus debit to equity ratio adalah total utang dibagi total equity. Pada tahun 2017 di PT Pertamina menghasilkan 57.439.375 dibagi 27.013.267 menghasilkan 2,12. Pada tahun 2018 menghasilkan 64.718.452 dibagi 29.610.40 menghasilkan 2,185. Kita analisis. Tahun 2017 lebih baik karena memiliki nilai lebih kecil dibanding tahun 2018. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan akan semakin baik. Next, itu yang ketiga, profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dari modal yang digunakan. Yang pertama adalah gross profit margin atau GPM, merupakan perbandingan laba kotor dan penjualan dari periode yang sama. Gross profit margin atau GPM memiliki rumus yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2017 di PT Pertamina menghasilkan 8.375.542 dibagi 46.723 menghasilkan 0,182. Pada tahun 2018, PT Pertamina menghasilkan 9.219.482 dibagi 57.933.571 menghasilkan 0,159. Kita analisis. Pada tahun 2017 lebih baik karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan tahun 2018. Semakin tinggi maka akan semakin baik karena itu berarti perusahaan mampu melakukan manajemen yang baik dalam meminimalkan beban. Next adalah net profit margin. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap penjualan. Rumus dari net profit margin adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2017
PT Pertamina menghasilkan 2.704.404 dibagi 46.723 menghasilkan 0,058. Selanjutnya pada tahun 2018 PT Pertamina menghasilkan 2.716.394 dibagi dengan 57.933.571 menghasilkan 0,046. Kita analisis. Tahun 2017 lebih baik karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan tahun 2017. Net profit margin yang nilainya tinggi, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah menetapkan harga produknya dengan benar dan biaya yang digunakan terkontrol dengan baik. Next, Return on Investment atau ROI. Analisis ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang didapat dengan menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk menghitung adalah EAT. Return on Investment atau ROI memiliki rumus laba bersih dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2017 di PT Pertamina menghasilkan 2.704.404 dibagi dengan 57.439.511 menghasilkan 0,047. Pada tahun 2018 menghasilkan 2.716.394 dibagi 64.716.452 menghasilkan 0,04. Kita analisis. Tahun 2018 lebih baik karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan tahun 2017. Semakin besar rasio ini, maka kondisi perusahaan semakin baik. Next yaitu aktivitas, yaitu sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang pertama adalah asset turnover atau ATO. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Asset turnover memiliki rumus penjualan dibagi dengan total aset. Pada tahun 2017 di PT Pertamina menghasilkan 2.700.404 dibagi dengan 12.437.511 menghasilkan 0,217. Pada tahun 2018 PT Pertamina menghasilkan 2.716.394 dibagi dengan 12.859.274 menghasilkan 0,211. Kita analisis. Tahun 2017 lebih baik karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan tahun 2018. Semakin besar rasio ini, maka kondisi perusahaan akan semakin baik. Next adalah total asset turnover ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rumus total asset turnover ratio ini adalah penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Pada tahun 2017 di PT Pertamina menghasilkan 2.700.404 dibagi dengan 61.078.913 menghasilkan 0,044. Pada tahun 2018 menghasilkan 2.716.394 dibagi dengan 78.913 menghasilkan 0,044. Kita analisis. Pada tahun 2017 dan 2018 memiliki sama, karena total aset yang sama membuat pada tahun 2017 dan 2018 memiliki angka yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.